Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-saudari sekalian, kita bertemu kembali. Apa kabar? Senang sekali kita bertemu kembali dan saya percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan baik. Hari demi hari berlalu dan semakin hari kita semakin ditakutkan dengan berita-berita mengenai pandemi. Tetapi satu hal saya percaya, kita juga dikepung oleh kasih dan kuasa dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Selamat datang di kebaktian online CWS Kelapa Gading. Hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kebenaran firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Budi Setiawan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan semuanya. Ikutlah bernyanyi nanti ketika lagu dinyanyikan. Dan ketika nanti ada lagu gembira dan kita ingin menari, menarilah. Karena kita akan menciptakan suasana dimanapun juga kita berada. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu. Kalau hanya ada satu kata yang kami ucapkan, terima kasih. Engkau mengerti betapa kami bersyukur Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Penjagaan-Mu, penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu hingga detik ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan kami memperingati Engkau naik ke sorga. Dan kami diingatkan satu hal Tuhan. Engkau ke sana Tuhan untuk menyiapkan rumah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Urapilah Tuhan Bapak Pendeta Budi Setiawan yang akan membawakan kebenaran daripada firman-Mu. Berikanlah Tuhan wibawa dan karisma langsung dari sorga. Sehingga ketika kebaktian ini selesai Tuhan, yang berbicara maupun kami yang benarkan Tuhan, mendapatkan urapan yang baru, visi yang baru, misi yang baru, tujuan hidup yang baru, yang hanya untuk satu tujuannya, yaitu untuk memuliakan nama-Mu. Kami alaskan doa yang tidak sempurna ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat berbakti, selamat mendengarkan firman Tuhan, dan apapun juga yang terjadi, tetap semangat. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau naik ke surga, Engkau bangkit, Engkau berkuasa. Haleluya. Katakan bersama-sama. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku, menjagaku selamanya. Katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yeah. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu. Katakan sama-sama, walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan
bumi pun bergoncang. Namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Dengan semuanya sama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk. Bersama-sama katakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang bangkit, Engkau Tuhan yang naik ke surga, karena Engkau berasal dari surga. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Mari kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan pada hari yang indah ini. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Yes Lord, we worship You. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, katakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih
kasih-Mu, ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari tinggikan Dia, haleluya. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Katakan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan pengagungan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami meminta agar Engkau mengurapi kami sekali lagi. Pada waktu kami mempersiapkan hati kami, mau mendengarkan firman Tuhan, berkatilah pikiran hati kami, tentramkan supaya dari hati yang tentram dan tenang, kami bisa menerima benih firman Allah yang ditaburkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu pada hari yang sangat khusus ini, kenaikan Kristus yang dirayakan oleh begitu banyak orang di dunia, dan juga Tuhan bagi anak-anak-Mu di negeri ini, kami bersyukur untuk libur nasional yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kalender kita hari ini adalah hari libur nasional. Ya, dan artinya saudara-saudara bahwa ini menjadi hari yang sangat penting bagi kita. Itu sebabnya diberikan kategori atau diberikan sebagai libur nasional. Tetapi sebenarnya kalau kita pikirkan apa sih hubungannya di antara kita hari ini ya dengan yang kita sebut sebagai memperingati kenaikan Kristus. Kalau Natal mungkin orang bilang oke lah, kalau Paskah oke lah. Tetapi bagaimana dengan kenaikan Yesus? Kenapa menjadi begitu penting sekali? Nah, saya bacakan dulu peristiwa dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Berbunyi begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga.
Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saya akan bacakan saudara-saudara bagian yang mirip dengan itu yang juga dituliskan oleh penulis yang sama, yaitu Lukas, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai 11. Berkata begini, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, saudara-saudara, mengapa penulis yang sama menuliskan dua kisah yang mirip-mirip? Mengapa mesti ada dua versi cerita walaupun secara garis besar sama? Saudara-saudara, mungkin itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dipelajari juga oleh kita. Nah, di hari kenaikan Yesus ini, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan dua pokok pikiran yang sangat penting bagi kita semua. Dan setelah sekian lama kita menjalani waktu-waktu kita, setiap tahun kita merayakan kenaikan Yesus. Saudara-saudara, kita ingin menjadikan ini sebagai bagian daripada menemukan jawaban bagi kehidupan kita. Saudara-saudara, yang pertama adalah mengapa butuh waktu lama bagi Yesus ya untuk atau sebelum dia naik dan menempatkan dirinya atau ditempatkan di sebelah kanan Bapanya. Nah, ini terkait dengan kepentingan para murid. Dan yang kedua, saudara-saudara, yaitu kita baru menyadari bahwa murid-murid belum pernah tahu wujud baru dari hasil transformasi terhadap tubuh ya yang ada di bumi ini. Transfigurasi tubuh bumi ini untuk masuk ke dalam kemuliaan Allah. Nah, dua hal inilah yang akan saya singgung pada hari ini untuk memberkati hati kita semua. Nah, mari kita lihat satu persatu, saudara-saudara, mengenai tujuan penampakan diri selama 40 hari yang dilakukan oleh Yesus. Paling tidak, saudara-saudara, kita melihat 3 alasan utama mengapa butuh puluhan hari. Dan Injil Lukas menyebutkan bahwa ia menggunakan waktu 40 hari itu, saudara-saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, ayat yang ke-3 berkata begini, kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Saudara-saudara, paling tidak saudara temukan juga alasan lainnya, yaitu dikatakan sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, Lukas jelas menuliskan di sini bahwa dia memberikan 2 alasan yang bisa kita lihat. Saya mengatakannya tadi 3, tapi saudara-saudara, yang satu nanti akan saya sebutkan kepada kita semua. Nah, yang 2 dituliskan oleh Lukas berkata bahwa dia selama 40 hari, Yesus selama 40 hari menampakkan diri kepada para murid dengan maksud saudara-saudara membuktikan bahwa ia hidup. Dan alasan yang kedua adalah ia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saya sebutkan tadi ada yang ketiga. Yang ketiga, saudara-saudara, kita perlu pikirkan bahwa di sisi lain, Yesus sebenarnya menyiapkan para murid untuk tidak mengandalkan kehadirannya, tetapi untuk memakai iman mereka tentang bahwa atau fakta bahwa dia bersama-sama mereka di dalam rohnya, menyertai mereka sampai kepada kesudahan alam seperti yang kita jalani hari-hari ini. Nah, firman Allah berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, saudara-saudara, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin ya. Jadi perkataan-perkataan ini yang kita juga kadang-kadang gunakan untuk tujuan-tujuan lainnya. Saudara-saudara, dikatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, coba bayangkan saudara-saudara bahwa ia telah muncul kepada sekian banyak orang dan dalam alasan yang pertama adalah bahwa dia ingin membuktikan bahwa dia hidup. Dia artinya dia mau menunjukkan kepada para murid bahwa dia hidup. Nah, paling tidak 9 atau 10 penampakan baik kepada individu maupun kelompok. Dan ia melakukan itu, saudara-saudara, supaya kita pada hari ini yang berhadapan dengan mereka yang ragu-ragu tentang kebangkitannya akan percaya bahwa ia memang bangkit dari antara kematian. Nah, penampakan yang terjadi atau penampakan yang orang yang melihat Yesus, saudara-saudara, tidak bisa dikatakan bahwa mereka sedang berhalusinasi. Nah, mengapa saya katakan bahwa mereka tidak mungkin berhalusinasi? Karena saudara-saudara terjadi pada sekian banyak orang, baik individu maupun kelompok.
Nah, bukan hanya kepada satu orang yang dikuasai oleh sesuatu yang kita sebut sebagai halusinasi, tetapi saudara-saudara kepada sekian banyak orang, baik individu maupun kelompok. Dan yang uniknya saudara-saudara, bahwa segera setelah kenaikan Kristus, maka kejadian penampakan diri itu berhenti. Saudara-saudara, yang berarti seperti kata Colin Smith, saudara-saudara, bahwa halusinasi itu tidak akan bisa berhenti mendadak, ya. Tetapi di dalam peristiwa ini, bahwa setelah kenaikan Kristus, maka tidak ada lagi penampakan seperti yang disebutkan oleh firman Allah terjadi selama 40 hari. Dan peristiwa itu saudara-saudara terjadi sungguh-sungguh dan banyak saksinya. Dan saat sudah selesai seperti saya katakan tadi, bahwa itu kemudian berhenti secara mendadak. Dan setelah Yesus naik ke surga, dan jika Yesus naik ke surga, saudara-saudara, masih juga terjadi penampakan. Saya rasa mungkin itu alasannya orang akan berkata, ya itu adalah halusinasi. Tetapi dengan berhenti secara mendadak, saudara-saudara, setelah kenaikan Yesus, maka kita mengerti bahwa memang poinnya sudah tercapai, Kristus sudah naik ke surga. Dan saudara-saudara, maka pekerjaan dalam bentuk pekerjaan Allah di dalam bentuk yang lainnya kemudian akan berlanjut. Nah, para murid dipenuhi dengan sukacita saat kembali ke Yerusalem. Nah, beda sekali saudara-saudara dengan saat pertama kali para murid mendengar bahwa Yesus menyampaikan pesan bahwa dia akan meninggalkan mereka. Ada perasaan syok, ada perasaan duka cita yang dalam, kata firman Allah. Mereka terpukul dengan kenyataan bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Tetapi mengapa sekarang mereka bisa lebih positif, saudara-saudara, dan bersuka cita? Nah, saya rasa, saudara-saudara, begini, ada dua fakta yang saya yakin bahwa ini menjadi alasan mengapa mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Yang pertama, saudara-saudara, karena Yesus tokoh sentral mereka ternyata dalam keadaan baik-baik. Dan bahkan saudara-saudara, bukan hanya dalam keadaan baik-baik, tetapi Yesus menampakkan diri kepada sejumlah orang, sehingga banyak orang makin diyakinkan pada waktu itu. Jadi mereka menjadi sangat percaya diri. Mereka sangat bahagia sekali. Karena memang junjungan mereka, dan saudara-saudara, dan junjungan kita semua, Yesus Kristus dalam keadaan baik-baik. Nah, bayangkan saudara-saudara, kalau misalnya kita mengharapkan seseorang yang kita puja, tetapi setelah sesuatu terjadi, lalu dia tidak muncul lagi, dia tidak ada lagi, tanpa berita apa-apa, saudara-saudara, tanpa pesan apa-apa. Betapa terpukulnya kita. Tetapi yang terjadi pada waktu itu, saudara-saudara, bahwa mereka menjadi sangat percaya diri, karena ternyata Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan kepada sekian banyak orang. Dan saudara-saudara, itu dilakukan selama 40 hari. Suatu waktu yang saya rasa memiliki kaitan dengan kebiasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ketiga, sekali lagi saudara-saudara, bahwa dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Nah, kalau kita renungkan sebenarnya apa sih yang terbantahkan saudara-saudara di dalam pikiran para murid? Nah, yang terbantahkan adalah begini, bahwa tuduhan orang Yesus atau mayat Yesus diambil oleh para murid, dicuri oleh para murid, terbantahkan. Yang kedua saudara-saudara, bahwa kabar tentang Yesus bangkit itu memang betul. Ya, bahwa kabar tentang Yesus bangkit dan dilihat saudara-saudara oleh para murid itu betul, bukan halusinasi. Saudara-saudara bisa bayangkan nggak seandainya Yudas pada waktu itu masih hidup? Karena saat itu dia sudah mati, karena bunuh diri. Dia malu, takut, dan rasa bersalah yang luar biasa campur aduk di dalam dirinya. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukannya? Sebab ternyata Yesus hidup. Saudara-saudara, fakta bahwa ia tetap di dalam misinya juga akan memberikan alasan yang sangat kuat sehingga para murid itu merasa sangat bersukacita. Mengapa saudara-saudara? Karena dia mengembalikan keyakinan mereka. Kalau waktu Yesus bersama-sama dengan para murid, Yesus mengajari mereka, Yesus memberikan instruksi kepada mereka, dan ketika Yesus mati, saudara-saudara, kemudian dia bangkit. Seandainya Yesus tidak muncul kepada mereka, pastilah akan memberikan dampak yang sangat besar. Tetapi ketika Yesus berhadapan kembali dengan mereka, menunjukkan siapa dirinya, dan mengembalikan keyakinan iman mereka, dan juga bahkan kata firman Allah, saudara-saudara, dia berbicara tentang kerajaan Allah. Yang berarti, saudara-saudara, Yesus masih mengajari mereka, Yesus masih memberikan instruksi kepada mereka, dan itu memberikan sukacita kepada mereka pada waktu mereka kembali ke Yerusalem. Seperti menemukan kembali guru mereka. Seperti menemukan kembali, saudara-saudara, seorang yang sangat mereka kagumi, yang seorang yang selama ini mereka sangat hormati, dan juga saudara-saudara yang mereka tentu dengan kebangkitannya, seperti kata Thomas kepada Yesus, "Ya Tuhan dan Allahku."
Saudara-saudara, beginilah Lukas menyampaikan kepada kita bahwa 40 hari ia menampakkan diri dan punya maksud yang sangat khusus bagi para murid, yaitu untuk meyakinkan mereka dan kemudian mengembalikan kepada mereka misi yang selalu dia bicarakan. Ia berbicara tentang kerajaan Allah, pastilah kali ini dengan perspektif yang baru, bukan? Ya, pasti saudara-saudara, karena dengan kebangkitannya, dengan 40 hari kenyataan saudara-saudara bahwa dia bersama-sama dengan mereka, menemani mereka, menyampaikan kepada mereka, bahkan menjumpai mereka pada momen-momen yang mungkin mereka tidak sangka, saudara-saudara. Pastilah perspektif baru ini akan memberikan arah kepada mereka, pengertian-pengertian tambahan pada waktu Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Yesus masih menjumpai mereka, masih mengajar mereka, masih bersekutu dengan mereka, makan bersama-sama dengan mereka, dan masih memberikan instruksi kepada mereka. Itu yang menjadi sumber sukacita mereka, mengapa mereka pulang ke Yerusalem dengan hati yang sangat gembira. Sedangkan saudara-saudara, untuk pengertian-pengertian yang lain menurut hemat saya, pada momen ketika mereka kembali ke Yerusalem, masih butuh waktu untuk dimengerti, saudara-saudara. Saya yakin bahwa kalau mereka sebelumnya merasa terguncang karena ditinggalkan, tetapi sekarang mereka bersuka cita karena ternyata saudara-saudara, Tuhan mereka, Tuhan kita semua itu dalam keadaan baik-baik saja. Yesus menjumpai mereka dalam keadaan baik-baik saja, dan Yesus memberikan instruksi kepada mereka sebab Yesus hidup. Saudara-saudara, itu sebabnya 40 hari digunakannya. Dan seperti saya katakan, mengapa bukan 30 hari? Mengapa bukan 50 hari? Pasti ada maksud yang terkait dengan kebiasaan orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, yang kedua yang kita perlu sadari bahwa para murid baru menyadari, saudara-saudara, bahwa mereka belum tahu dan belum pernah tahu, belum pernah melihat wujud baru dari hasil transformasi atau transfigurasi tubuh bumi ini untuk masuk di dalam kemuliaan Allah. Saudara-saudara, pada waktu Yesus memperkenalkan, memberikan, menunjukkan dirinya kepada para murid, yang mungkin para murid mendengar perkataan Yesus waktu Yesus berkata begini, bahwa kita akan hidup seperti malaikat, saudara-saudara. Sebab orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan, hidup seperti malaikat, saudara-saudara. Wujudnya kayak apa? Mungkin saya bacakan Markus 12 ayat yang ke-25. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Perhatikan kata-kata itu, saudara-saudara, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Masalahnya adalah wujudnya kayak apa, bentuknya kayak apa. Dan ia menyuruh para murid, saudara-saudara, Yesus menyuruh para murid agar memperhatikan dengan seksama tentang dirinya setelah kebangkitan itu. Dan saudara-saudara, ia menyuruh Thomas membuktikannya. Yesus berkata, ini saya, ini aku. Dan ia, saudara-saudara, untuk lebih menguatkan keyakinan mereka, ia pernah meminta makanan dari mereka dan makan bersama-sama dengan mereka. Lukas pasal yang ke-24 ayat 38 dan 39. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Ya, artinya ini saya, ini aku. Rabalah dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku sekarang. Aku ada tulangnya, ada dagingnya, tetapi mengalami transformasi, transfigurasi, atau yang disebutkan di dalam satu bahasa, saudara-saudara, translated. Saudara-saudara, tubuh seperti apakah sebenarnya? Sehingga Maria Magdalena tidak boleh menyentuh sebelum Yesus bertemu dengan Bapanya. Tetapi ketika ia berjumpa dengan murid-muridnya setelah beberapa waktu, maka dia menantang murid-muridnya, rabalah. Saudara-saudara, dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa dia pastilah telah berjumpa dengan Bapanya. Dan sekarang bagi para muridnya untuk membuktikan bahwa memang dia nyata, dia hidup, dan dia bukan hantu. Saudara-saudara, ya, seperti saya katakan tadi di dalam ayat yang ke-39, saudara-saudara, ketika Yesus berkata, rabalah aku dan lihatlah. Ya, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, dan seterusnya. Nah, pastilah saudara-saudara, mereka terkaget-kaget dengan apa yang mereka saksikan. Mereka tidak membayangkan bahwa mereka juga bahwa satu kali akan punya tubuh seperti yang dimiliki oleh Yesus saat itu.
Saudara-saudara, itu yang disebut dengan tubuh yang dimuliakan, ya, tubuh yang diubahkan, tubuh yang dibaharui. Saudara-saudara, dengan kesempatan selama 40 hari itu, bayangkan bahwa para murid bisa melihat kenyataannya bentuk dari transformasi tubuh bumi ini yang dapat masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Tubuh yang diubahkan. Saudara-saudara, kalau kita bisa hadir pada peristiwa itu sebagai murid-murid Yesus dengan keinginan yang sangat besar untuk mengetahui dan merasakan seperti apa sih tubuh yang dikatakan, saudara-saudara, ini bukan hantu, ya. Saudara-saudara, saya bukan hantu. Dan saudara-saudara, sebab hantu tidak memiliki darah dan daging. Saudara-saudara, daging dan tulang. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan bahwa kata-kata itu mengandung pernyataan bahwa yang ada pada Yesus pada waktu itu layaknya tubuh yang biasa, yang dia jalani setiap hari. Tetapi bedanya adalah tubuh itu adalah tubuh kemuliaan. Dan saudara-saudara, sekali lagi wujudnya, seandainya kita ada di situ, kita juga pasti sangat ingin sekali, saudara-saudara, untuk bisa menyentuh dan meraba seperti apa sih sebenarnya. Saya kira kalau seorang pejabat negara yang sangat penting, atau barangkali presiden dari satu negara yang berjumpa dengan saudara-saudara, lalu ketika saudara berjabat tangan dengan dia, ya, yang akan saudara ceritakan nanti, saya pikir bahwa dia mungkin tangannya lebih halus, ya, mungkin genggamannya lebih bagaimana, saudara-saudara. Saudara akan ceritakan, tapi waktu saudara bilang, ya, seperti kita juga biasa-biasa aja, saudara-saudara, ya karena memang dia manusia biasa. Tetapi kalau saudara bisa bayangkan bahwa sebenarnya kan kita pingin merasakan, kan kita pingin tahu apa sih yang beda. Dan saudara-saudara, para murid memiliki kesempatan 40 hari. Dan selama 40 hari, saudara-saudara, sampai Paulus katakan, satu kali dia muncul di hadapan 500 orang sekaligus. Dan artinya bahwa begitu banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bukan hanya dia hidup, tetapi saudara-saudara, jenis tubuh kemuliaan itu, tubuh yang diubahkan itu, dalam bentuk tubuh yang sangat unik sekali. Yang kata firman Allah, bukanlah tidak memiliki daging dan tulang. Saudara-saudara, saya ingin membawa pemikiran kita kepada kenyataan bahwa orang Yahudi memiliki pemikiran tertentu, saudara-saudara, mengenai kalau saya katakan bahwa mereka memiliki pandangan yang sangat unik sekali tentang masa depan. Karena saudara-saudara, kalau kita sekarang ini barangkali di dalam kebiasaan berpikir kita sebagai orang Pentakosta, mungkin kita kalau misalnya Yesus datang kembali, saudara-saudara, maka dia akan menjemput gerejanya sebagaimana keyakinan kita, apa yang dikatakan oleh firman juga, bahwa kita akan dijemput, saudara-saudara, untuk diraibkan dan kita dipisahkan dari keadaan dunia yang sangat kacau nantinya, memasuki masa-masa sulit dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, kalau di dalam pengertian Yahudi, mereka memiliki pengertian yang beda. Nah, sebagaimana saudara-saudara mengetahui di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, di dalam doa yang diajarkan Yesus kepada kita, ada kalimat yang berkata, saudara-saudara, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, saudara-saudara, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi, ya, seperti di sorga. Nah, cara berpikir Yahudi, saudara-saudara, adalah melihat dua dunia, ya, langit dan bumi, atau bumi dengan sorga, mempengaruhi satu dengan yang lainnya, ya, sehingga kalau kita kadang-kadang punya pengharapannya adalah begini, kita tinggal di bumi, Tuhan di sorga sana, maka saudara-saudara, kita satu kali akan dilepaskan dari bumi ini supaya kita langsung pergi ke sana, ya, itu biasanya menjadi pengharapan kita. Atau saudara-saudara, istilah yang kita pakai adalah bahwa kita diraibkan dari bumi ini dan kemudian kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Tetapi saudara-saudara, saudara akan temukan bahwa cara berpikir dan pengharapan orang Yahudi agak sedikit beda. Oleh karena mereka akan membayangkannya seperti yang disaksikan saudara-saudara oleh Yakub, ya. Saudara-saudara ingat nggak kisahnya? Bagaimana Yakub pada satu kali dia bermimpi, ya, di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-12. Firman Allah berkata, maka bermimpilah ia, yaitu Yakub, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, ya. Jadi saudara-saudara, di bumi ini didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga
itu. Nah, gambaran ini saudara-saudara adalah sangat khas cara berpikir orang Yahudi. Bahwa di antara sorga dengan bumi bukanlah dua hal yang sangat terpisah dan tidak terkoneksi satu dengan yang lainnya. Tetapi saudara-saudara saling terkoneksi sehingga gambaran tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Terjadi komunikasi yang sangat intensif di antara bumi, antara sorga dengan bumi, bumi dengan sorga. Saudara-saudara, dunia yang berbeda tetapi saling mendekat, mempengaruhi, berkomunikasi antar keduanya. Dan akhirnya apa yang terjadi di sorga, dikatakan Yesus, terjadi juga di bumi ini. Dan saudara-saudara, begitulah gambaran kalau kita melihat bahwa tubuh kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, bahwa tubuh kebangkitan Yesus, kalau kita dengan cara pikir seperti biasa yang kita pikirkan setelah orang meninggal dunia, maka saudara-saudara rohnya kembali kepada Bapa, dan setelah itu saudara-saudara apapun yang muncul setelah itu hanya satu pikiran, hantu, saudara-saudara. Hanya satu pikiran itu, saudara-saudara. Tetapi yang terjadi kepada Yesus, Yesus menunjukkan tubuh kemuliaan yang sangat beda dan dia katakan, aku bukan hantu. Saya bukan hantu sebab hantu tidak punya daging dan tulang. Nah, saudara-saudara, kalau begitu sekali lagi, wujudnya kayak apa? Nah, itulah 40 days. Selama 40 hari, murid punya kesempatan untuk menyentuh meraba. Dan jenis yang seperti itu kata di dalam firman Tuhan. Seperti itulah tubuh kemuliaan yang juga akan mereka miliki. Seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat, saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Saudara kan mengertinya sekarang dengan cara yang baru. Ya, ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Nah, perhatikan setelah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, para murid. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, gambaran ini saudara-saudara menunjukkan bahwa malaikat-malaikat yang ada pada waktu itu mengatakan, saudara-saudara, bahwa kamu menyaksikan Yesus naik ke surga seolah-olah meninggalkan kamu. Tetapi percayalah, itu tidak akan terjadi untuk seterusnya, tidak terjadi terus-menerus, tidak terjadi, saudara-saudara, bahwa seolah-olah Yesus kemudian tidak sama sekali bersama-sama dengan mereka. Sebab akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Seolah-olah, saudara-saudara, walaupun itu masih belum terjadi sampai ribuan tahun ke depan, tapi diucapkan dengan begitu dekat seolah-olah, saudara-saudara, akan terjadi segera. Dan yang berikutnya, saudara-saudara, yang tidak boleh kita lupakan, bahwa dengan dicurahkannya Roh Kudus di atas para murid, maka saudara-saudara atas 120 orang murid, maka yang sedang disampaikan oleh para malaikat adalah bahwa Kristus akan menemani mereka, Yesus akan bersama-sama mereka di dalam rohnya yang kudus. Saudara-saudara, dengan kata lain, bahwa saudara-saudara melihat bahwa sifat daripada yang dikatakan sepertinya di antara bumi dengan sorga itu jauh. Di antara apa yang terjadi di bumi, saudara-saudara, dengan apa yang terjadi di sorga sepertinya tidak berhubungan. Tetapi di dalam konteks di mana dikatakan bahwa Yesus yang kamu lihat naik ke surga akan turun kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik. Saudara-saudara, dengan mengatakan begitu, terjadi koneksi kembali. Malaikat mengingatkan mereka, saudara-saudara, bahkan ketika Roh Tuhan dicurahkan, maka kehadiran Kristus yang mereka tadinya saksikan naik ke surga, kemudian bersama-sama kembali dengan mereka. Dengan kata lain, saudara-saudara, sudah lihat hubungan di antara surga dengan bumi, itu terjadi komunikasi yang luar biasa. Ya, yang disebutkan saudara-saudara oleh Bishop Robert Barron sebagai coming together of heaven and earth. Jadi sorga dan bumi berkomunikasi, saling memasuki, dan akhirnya saudara-saudara bumi ditransformasi oleh sorga. Bumi ditransformasi oleh sorga. Hubungan di antara sorga dengan bumi begitu aktifnya. Tidak heran, saudara-saudara, kalau Yesaya, Nabi Yesaya, satu kali berkata di dalam pasal 11 ayat yang ke-9, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air, laut yang menutupi dasarnya. Saudara-saudara, firman Allah mengatakan bahwa pengenalan
akan Tuhan. Akan ada di muka bumi ini, saudara-saudara, dan menutupi, saudara-saudara, seluruh bumi, ya, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Nah, bukankah gambaran ini adalah gambaran yang sangat optimistik? Kapan terjadinya? Kapan akan terjadinya? Saudara-saudara, itulah yang dikatakan bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sama seperti di sorga yang penuh dengan kemuliaan dan pengenalan akan Allah, maka di bumi juga akan terjadi demikian. Artinya saudara-saudara, biarlah apa yang terjadi di sorga akan segera terjadi di bumi. Dan saudara-saudara, membawa apa yang terjadi di sorga itu ke bumi ini. Dan saudara-saudara, bumi memuliakan Bapa di sorga. Dengan kata lain, kita melihat selalu terjadi komunikasi yang aktif di antara bumi dengan sorga, sorga dengan bumi. Dan itulah gambarannya ketika Yakub berkata, aku melihat malaikat turun naik di tangga itu. Seorang hamba Tuhan bernama N.T. Wright, saudara-saudara, ahli perjanjian baru. Dia menceritakan tentang langit dan bumi yang baru di dalam konsep orang-orang Yahudi. Yang mengatakan bukan betul-betul new dalam pengertian bahwa langitnya dan buminya betul-betul baru dari yang tidak ada jadi ada, diciptakan baru. Tetapi bagaimana konsep yang lama itu dibaharui. Artinya saudara-saudara, selalu ada sambungannya. Dalam tubuh kemuliaan kita jaga tubuh kita jaga tubuh yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, karena ini masih akan berlanjut dan diubahkan oleh Tuhan. Tapi saudara-saudara, formanya yang sama, yang bisa dikenali. Saudara-saudara, barangkali unsur-unsur lainnya yang hanya pada waktu itu 40 days, para murid menemukan kesempatan untuk merasakan dan meraba seperti apakah tubuh kemuliaan itu. Saudara-saudara, dalam pengertian inilah bukan hanya soal langit dan bumi, ya, bukan hanya sorga dan bumi, ya, sekalipun dikatakan bahwa sorga tempat kediaman Allah dan para malaikat, bumi tempat kita, ya, binatang dan tumbuhan, tetapi keduanya bukanlah menjauh memisahkan diri, tetapi seperti tangga itu, saudara-saudara, turun naik dan seterusnya saling bersentuhan. Nah, 1 Korintus 15 ayat yang ke-40, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Saudara-saudara, berbeda sama sekali. Dan di dalam pengertian dan pengharapan itulah, maka malaikat itu sekali lagi berkata, saudara-saudara, bahwa dia yang telah naik itu akan turun dengan cara yang sama. Dan kemudian saudara-saudara tahu bahwa Roh Kudus dicurahkan di atas para murid. Saudara-saudara, bukankah ini sesuatu yang sangat indah bagi kita semua? Sangat indah, saudara-saudara, karena keyakinan ini juga yang sebenarnya mendasari mengapa saudara dan saya berdoa setiap hari. Mengapa kita berdoa? Mengapa kita memuji Dia? Karena waktu kita memuji Dia, saudara-saudara, pujian kita naik dari bumi ke sorga, dan sorga kemudian menurunkan sesuatu kepada kita, memberikan berkatnya. Kalau kita sedang berdoa, maka doa kita naik, saudara-saudara, lalu kemudian turun jawaban dari Tuhan. Selalu terjadi komunikasi yang aktif di antara sorga dengan bumi. Tidak ada doa yang sia-sia. Amin, saudara-saudara. Tidak ada doa yang sia-sia, karena selalu terjadi komunikasi yang aktif di antara sorga dengan bumi ini. Doa yang dinaikkan harus diimani, saudara-saudara, dengan percaya bahwa akan terjadi jawaban Allah yang dikirimkan seolah-olah dari sorga kepada bumi ini. Dan konsep, sekali lagi konsep Yahudi tentang pertemuan sorga dan bumi memberikan kepada kita harapan, saudara-saudara, bahwa setiap kali kita berdoa, setiap kali kita memuji Dia, setiap kali kita menyembah Dia, terjadi kontak di antara bumi dengan sorga. Amin, saudara-saudara. Doa, berharap, bertindak sebagai anak-anak Tuhan yang kita lakukan, saudara-saudara, itu yang membuat kita yakin bahwa tanda-tanda kerajaan Allah inilah yang mesti ada pada kita. Jangan sampai kita melupakan, saudara-saudara, pada hari kenaikan Kristus ini, yang merupakan petunjuk, memberikan petunjuk kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita semua pada hari ini. Bahwa apapun yang terjadi setelah ini, maka Tuhan mengatakan bahwa terjadi kontak di antara surga dengan bumi ini. Saudara-saudara, Dia yang naik akan turun dengan cara yang sama. Dan setelah 10 hari kemudian, kata firman Allah, saudara-saudara, Yesus mencurahkan rohnya. Bapa memberikan rohnya kepada kita. Sehingga para murid, 120 murid itu kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus dengan cara yang luar biasa. Saudara-saudara, tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada perbuatan baik yang saudara tujukan untuk surga, untuk kemuliaan Allah, yang akan berlangsung dengan sia-sia. Tidak ada harapan kita tentang campur tangan Tuhan yang akan berlalu begitu saja. Apa yang kita harapkan ke surga sana?
apa yang kita harapkan kepada Bapa kita yang di surga, apa yang kita naikkan sebagai sebuah doa di hadapan Tuhan, apa yang kita naikkan sebagai doa di dalam nama Yesus, maka terjadi hubungan di antara surga dengan bumi ini yang dikatakan Yakub, aku melihat malaikat Tuhan naik dan turun. Saudara bisa bayangkan kalau malaikat Tuhan naik dan turun untuk membawa jawaban doa, menaikkan permintaan doa, menurunkan jawaban doa. Saudara-saudara, itu yang terjadi, komunikasi yang begitu hebat yang ada saat-saat ini. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan di hari yang sangat khusus, yaitu kenaikan Yesus. Kami sadar Tuhan, bahwa seperti kata malaikat, Yesus yang naik, yang kami lihat naik, akan turun dengan cara yang sama seperti waktu dia naik. Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa semua yang terjadi sekarang ini bukan hanya pemuliaan Yesus Kristus, tetapi menunjukkan terjadi komunikasi yang sangat intens di antara surga dengan bumi ini. Apa yang kami naikkan sebagai doa, apa yang kami imani Tuhan bahwa Engkau akan melakukannya, terjadi komunikasi yang intens di antara surga dengan bumi ini. Waktu kami berlutut, waktu kami menyembah, waktu kami berdoa Tuhan, tidak ada sesuatu yang berlangsung dengan sia-sia. Oleh karena setelah itu, kami akan melihat malaikat Tuhan naik dan turun. Kami berdoa Tuhan supaya hati kami semua diteguhkan oleh Tuhan pada hari kenaikan Kristus. Bahwa tidak ada yang kami lakukan yang sia-sia di dalam Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kami tujukan untuk kemuliaan Tuhan yang akan berlangsung dengan sia-sia. Semua diberkati oleh Tuhan dan semua akan ditunjukkan hasilnya oleh Tuhan sendiri. Terima kasih ya Yesus. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu pada hari ini Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang membutuhkan jamahan-Mu secara khusus, Tuhan campur tangan di atas kami semua. Berkati pikiran batin kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dengan demikian indah oleh Bapak Gembala kita. Poin yang saya dengarkan tadi adalah bahwa murid-murid Tuhan Yesus senang bahwa setelah 40 hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mereka tetap merasakan bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka dan mengingatkan kembali lagi mereka akan tujuan hidup kita, yaitu mengabarkan Injil sampai pada hari kesudahan nanti. Dan itu adalah menjadi pengingat kita juga untuk tidak melupakan tugas mulia itu, yaitu mengabarkan Injil sampai akhir hidup kita. Baiklah, sekarang kita akan melakukan persembahan, dan sebelum kita memberi yang terbaik buat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena apapun juga yang sedang terjadi di dunia ini Tuhan, berkat-Mu tetap menyertai kami. Tidak ada satu hal pun juga Tuhan yang bisa menghalangi Engkau untuk memberkati kami. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau mengembalikan sebagian daripada berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang belum mampu memberi. Kiranya Engkau menolong para pengurus Tuhan untuk memakai semua dana ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk perluasan kerajaan-Mu. Demi nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara-saudara telah bergabung bersama-sama dengan kami pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri kebaktian khusus kita, yaitu memperingati kenaikan Kristus, kami sekali lagi mengajak saudara-saudara untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada selama dalam 1 minggu yang biasa diadakan di dalam gereja kita, saudara-saudara. Dan kalau saudara-saudara ingin mengetahui atau saudara-saudara baru bergabung bersama-sama ingin mengetahui kegiatan kami, ingatlah nomor dari call center kami
supaya saudara-saudara tidak kelewatan dalam soal kegiatan-kegiatan yang ada. Dan saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan jikalau saudara-saudara ingin lebih intens lagi bersama-sama dengan kami, cobalah untuk mengklik tautan yang ada saudara-saudara di kolom chat atau yang ada di deskripsi video di YouTube. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk ketergabungan kita. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan.